melakukan titrasi tadi, kita rangkum ya hasil praktikum yang kalian dapatkan. Sebelum kita melakukan rumus perhitungannya, kita identifikasi dulu untuk identitas masing-masing reagen yang kalian gunakan. Yang pertama itu data percobaan. Nah, bagus sekunder di sini adalah larutan yang kita masukkan ke dalam buretnya. Kalau kalian menyimak dengan baik, tadi ketika teman yang melakukan praktikum titrasi, larutan yang dimasukkan ke dalam buret adalah natrium tiosulfat. Maka yang menjadi baku sekunder di sini adalah natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Nah, di sini kita harus isi juga identitas dari si reagennya terkait dari massa dan juga volume. Nah, untuk massa dan volume ini bisa kalian lihat di botol di mana tempat kalian mengambil reagensianya. Untuk data yang natrium tiosulfat di botol reagennya tadi tertera untuk W atau massa penimbangannya itu sebesar 1,2416 gram. Nah, kemudian untuk volumenya di situ adalah 1 liter. Untuk baku primer adalah larutan yang kalian masukkan ke dalam si tabung Erlenmeyer. Nah, di sini yang menjadi baku primer adalah si KiO3. Di KiO3 kalian tulis dulu sebagai baku primer KiO3. Kalian perhatikan di botol reagensia dari KiO3 itu berapa massa penimbangan dari larutannya. Di sana tertera angka sebesar 0,1785 gram. Kemudian untuk volumenya 1 liter dan BE-nya bisa kalian lihat di diktat. Kalau kalian sudah mengisi data percobaan seperti ini, baru kita beralih ke data titrasi. Untuk data titrasi yang pertama kita isi adalah volume pemipetan. Volume pemipetan dalam bentuk mililiter satuannya, ini yang kalian masukkan adalah 10,0 mililiter. Kita dapatnya dari hasil pemipetan baku primer di sini di dalam Erlenmeyer, yaitu 10,0 mililiter. Untuk volume buret itu start dari 0,00 mili sampai terjadi perubahan warna menjadi warna bening di 10, berapa ini? 70 ya? 10,70. Dan untuk volume titrasi adalah volume akhir di buret dikurangi dengan volume awal, berarti volume titrasi didapatkan 10,70 mili. Data yang kedua, setelah dilakukan titrasi duplo, karena sumber reagensia yang diambil itu sama, pemipetannya pun sama 10,0. Nah, ini dilanjutkan dari 10,70 sampai 21,50. Ini ya yang telah dilakukan oleh temannya untuk orang kedua yang melakukan titrasi mendapatkan hasil perubahan di volume 21,50, sehingga volume titrasi didapatkan dari hasil pengurangan 21,50 kurangi 10,70, hasilnya adalah 10,80 mili. Untuk berat penimbangan yang dimasukkan ke dalam tabel ini adalah berat penimbangan dari baku primer. Nah, di sini baku primernya adalah KiO3, maka yang dimasukkan adalah angka 0,1785, bukan yang 1,2416 ya. Jadi yang kita masukkan ke berat penimbangan adalah data dari si baku primernya. Karena larutan sumbernya sama, maka yang atas dan bawah juga sama. Oke, sampai sini dulu. Kalau sudah lengkap data percobaan, data titrasi, sekarang kita akan melakukan perhitungannya. Oke, setelah kalian melakukan pengisian untuk data percobaan dan data titrasi, maka kita beralih ke hasil perhitungan. Jadi untuk rumusnya itu kita mencari dulu untuk normalitas baku primernya. Di sini sudah ada rumusnya untuk N1 atau normalitas baku primer. Yang kita masukkan adalah W dibagi dengan BE kalikan dengan volume. Nah, sebenarnya kita sudah mengisikan data-data praktikum seperti di sebelah sana. Kita bisa langsung masukin angkanya di sini. Karena ini adalah data baku primer, maka W-nya pun yang kita masukkan adalah si larutan baku primernya. Jangan sampai salah masukin. Maka yang kita isikan di W-nya ini adalah data si KiO3 yang ada di sini ya. Nih,
0,1785 gram. Jangan sampai kalian masukin datanya baku sekunder, karena itu nanti hasilnya akan salah. Untuk N1 kita masukkan untuk W-nya 0,1785. Nah, untuk BE tadi ada perbaikan sedikit, jadi yang tepat BE untuk KIO3 adalah 35,667. Kalikan volumenya tadi 1 liter. Nah, hasilnya adalah 0,005 N. Ketemu N1-nya sebesar 0,005 normalitas. Kita beralih untuk mencari normalitas baku sekunder atau N2-nya. Rumusnya di sini adalah normalitas baku primer dikalikan volume pemipetan yang pertama dibagi dengan volume titrasi yang didapatkan. Karena di sini yang melakukan titrasi ada 2 orang, maka normalitasnya kita cari dulu satu-satu. Kita masukkan N1-nya, tadi kita dapat 0,005 N, masukkan ke sini. V1-nya adalah volume pemipetan baku primer, maka ini yang kita masukin. Yang 10,0 mili KIO3 dibagi dengan volume titrasi pertama didapatkan angka 10,70 mili. Setelah dihitung mendapatkan hasil yaitu 0,06 N normalitas. Yang N2 untuk titrasi orang kedua kita masukkan rumus yang sama. Masukkan N1-nya adalah 0,005 N, kemudian kalikan dengan 10 mili dibagi dengan 10,80 sesuai volume titrasi orang kedua. Didapatkan hasil setelah dihitung adalah 0,0046 N. Setelah itu, karena kita punya 2 data, maka kita harus cari rata-rata dari keduanya dengan cara kita jumlahkan kemudian dibagi sejumlah data atau banyak datanya berapa. Karena datanya ada 2, maka kita bagi 2 dan hasilnya 0,0046 N. Nah, ini yang menjadi kesimpulan kita di akhir. Untuk informasi tambahan, kalian boleh bisa mencari volume titrasi rata-rata dengan cara kalian jumlahkan volume titrasi yang kalian dapatkan dibagi dengan jumlah data. Kalau misalnya kalian melakukan titrasi sebanyak 3 kali, maka kalian jumlahkan 3-3-nya, totalkan, bagi dengan jumlah datanya ada 3. Tapi di sini karena yang kita dapatkan hanya 2 data, maka kita bagi 2. Volume titrasi orang pertama, volume titrasi orang kedua dibagi 2, hasilnya 10,75 mili. Nah, hanya itu yang kalian cari untuk hasil kerja dari praktikum kalian, normalitas baku primer dan baku sekunder. Pentingnya kalian harus tahu memisahkan dan membedakan yang mana baku primer dan baku sekunder, tinggal dimasukin ke dalam rumus yang udah ada. Sekian. Silahkan menekan tombol yang akan tersedia di bagian pojok kanan atas. Terima kasih dan sampai jumpa.